Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, sebuah kisah aneh mulai mengguncang ketenangan. Kakek Jono, seorang lelaki tua dengan penyakit kejang-kejang yang hanya bisa disembuhkan dengan susu, hidup bersama menantunya yang cantik, Yanti, yang merawatnya setiap kali penyakitnya kambuh. Namun, hal ini memicu bisik-bisik tak sedap di kalangan tetangga. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah hubungan mereka lebih dari sekadar menantu dan mertua? Tonton kisah ini, yang penuh emosi, ketegangan, dan prasangka yang mengguncang kehidupan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cerita ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, prasangka, dan cinta yang tersembunyi. Berikan komentar tentang apa yang kamu pikirkan tentang hubungan antara kakek Jono dan Yanti, dan tuliskan dari mana kamu berasal. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Tengah, hidup seorang lelaki tua bernama kakek Jono. Usianya sudah mencapai 75 tahun. Tubuhnya yang renta semakin melemah oleh usia dan penyakit. Sejak bertahun-tahun yang lalu, kakek Jono menderita penyakit kejang-kejang yang datang tanpa peringatan. Setiap kali penyakit ini menyerang, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, otot-ototnya menegang, dan nafasnya sesak. Untuk mengatasi kejang-kejang ini, satu-satunya cara yang dapat membuatnya kembali tenang adalah meminum susu. Tidak ada penjelasan medis yang jelas mengapa susu bisa menjadi obat bagi penyakit aneh ini, dan hanya kakek Jono yang tahu betapa pentingnya susu dalam meredakan gejala penyakitnya. Hal ini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Meski setiap kali ia sakit, ia harus bergantung pada orang lain untuk memberi susu kepadanya. Kakek Jono tidak tinggal sendirian. Ia memiliki seorang anak sematawayang, Tarman, yang kini sudah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Yanti. Tarman adalah seorang lelaki berusia 30 tahun yang bekerja jauh di luar kota untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kehidupannya yang jauh dari rumah membuatnya tidak bisa selalu berada di samping ayahnya, terutama saat kakek Jono sakit. Karena pekerjaan Tarman, Yanti menjadi satu-satunya orang yang tinggal bersama kakek Jono di rumah mereka yang sederhana. Yanti adalah seorang wanita berusia 35 tahun, lebih tua 5 tahun dari suaminya, Tarman. Meskipun usianya sedikit lebih tua dari suaminya, Yanti memiliki kecantikan yang memikat dan karisma yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Namun, Yanti tidak hanya cantik secara fisik, ia juga dikenal karena kelembutan hati dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Setiap kali kakek Jono mengalami kejang, Yanti yang dengan sabar akan memberikan susu kepada ayah mertuanya, memastikan ia sembuh dari sakitnya. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini, meskipun tidak jarang ia merasa lelah, tetapi ia terus melakukan hal ini dengan penuh kasih sayang, karena ia tahu ini adalah cara terbaik untuk merawat kakek Jono yang sudah tua dan rapuh. Rumah mereka yang sederhana di tengah desa tersebut tidak banyak berubah, hanya dipenuhi oleh barang-barang tua yang menyimpan kenangan masa lalu. Setiap hari, Yanti mengurus kakek Jono dengan sepenuh hati, namun tidak ada seorang pun yang tahu betapa besar pengorbanannya. Tetangga-tetangga di sekitar rumah mereka mulai memperhatikan kehadiran Yanti yang selalu berada di samping kakek Jono, dan bisik-bisik mulai beredar. Ketika Tarman bekerja jauh, hanya ada Yanti dan kakek Jono yang menghabiskan waktu bersama. Keadaan inilah yang kemudian menumbuhkan ketegangan dan pertanyaan di antara para tetangga. Dengan setiap tetangga yang datang dan pergi, suasana di rumah kakek Jono dan Yanti semakin intens, meskipun mereka hanya menjalani kehidupan yang biasa. Yanti merasa terperangkap di dalamnya, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kesetiaannya pada kakek Jono kepada orang-orang yang mulai meragukan hubungan mereka. Keheningan yang tercipta di antara mereka berdua, bersama dengan rasa tanggung jawab yang besar, semakin membentuk suasana yang penuh dengan prasangka di desa itu. Namun, pada saat yang sama, Yanti merasa bahwa ia harus melanjutkan pengorbanannya, karena ia mencintai suaminya, Tarman, dan tidak ingin mengecewakan keluarga yang telah menerimanya dengan baik. Setiap kali penyakit kakek Jono kambuh, satu-satunya yang bisa meredakan kejang-kejangnya adalah susu. Kakek Jono tidak bisa menjelaskan dengan jelas mengapa hanya susu yang bisa membuat tubuhnya kembali tenang. Namun ia percaya itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi rasa sakit yang teramat sangat. Yanti,
yang telah menjadi menantu di keluarga itu, telah terbiasa merawat kakek Jono selama bertahun-tahun, terutama karena suaminya, Tarman, jarang berada di rumah akibat pekerjaan yang mengharuskannya tinggal jauh di luar kota. Meskipun Tarman selalu mengingatkan Yanti untuk menjaga ayahnya, tanggung jawab itu sepenuhnya jatuh di pundak Yanti, yang dengan sabar merawat kakek Jono. Kakek Jono sering mengalami kejang-kejang yang datang tanpa peringatan, di saat yang tak terduga. Ketika itu terjadi, tubuhnya akan bergetar hebat, dan ia akan kesulitan bernapas. Yanti yang selalu ada di dekatnya akan bergegas memberikan susu. Ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk menunggu. Sebelum kejang-kejang itu semakin parah, Yanti akan menyiapkan susu hangat yang biasa kakek Jono minum. Meski terkadang ia merasa lelah karena harus terjaga di malam hari atau harus merawat kakek Jono sepanjang hari, Yanti tetap melakukannya tanpa mengeluh. Baginya, itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi orang tua suaminya, meskipun tidak mudah. Namun, semakin lama, kebiasaan ini semakin menimbulkan rasa kelelahan dalam hati Yanti. Ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berakhir. Setiap kali kakek Jono sakit, ia harus menyiapkan susu, memastikan kakek Jono minum, dan merawatnya hingga kejang-kejang itu reda. Sementara itu, Tarman, suaminya, hanya bisa menelepon atau mengirimkan pesan singkat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kehadiran Tarman yang hanya sesekali pulang membuat Yanti merasa seolah-olah ia sendirian dalam beban ini. Tidak ada yang benar-benar memahami seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan untuk kakek Jono, selain dirinya sendiri. Pada awalnya, Yanti tidak mempermasalahkan hal ini. Ia merasa bahwa itu adalah kewajiban seorang menantu, dan baginya, menjaga kakek Jono adalah bentuk rasa hormatnya kepada orang tua suaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan tekanan emosional yang semakin berat. Tidak ada yang bisa mengerti betapa sulitnya ia harus berjuang melawan rasa lelah, kecemasan, dan kesepian. Setiap kali ia menyaksikan kakek Jono yang kesulitan bernapas, perasaan takut dan cemas muncul dalam dirinya. Ia merasa terperangkap, terjepit antara rasa tanggung jawab yang besar dan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih ringan. Para tetangga mulai memperhatikan keberadaan Yanti yang selalu berada di rumah bersama kakek Jono. Mereka sering melihat Yanti memberi susu pada kakek Jono dengan penuh perhatian, bahkan di tengah malam saat kejang-kejang itu datang. Karena kebiasaan ini, desas-desus mulai berkembang. Warga desa mulai bertanya-tanya mengapa Yanti begitu terikat dengan kakek Jono, sementara suaminya, Tarman, jarang ada di rumah. Beberapa bahkan mulai berbicara tentang hubungan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Meskipun Yanti tahu bahwa tidak ada yang lebih dari sekadar kewajiban, rasa takut dan cemas semakin menghantuinya. Ia merasa malu dan terperangkap dalam situasi yang tak bisa ia jelaskan dengan mudah. Ia hanya ingin membantu kakek Jono, namun semakin lama, semakin banyak orang yang meragukan niat baiknya. Situasi ini membuat Yanti merasa semakin sulit untuk menjalani hidup sehari-hari. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pengorbanannya kepada orang lain, dan semakin hari, semakin merasa seolah-olah dunia di sekitarnya tidak mengerti apa yang ia rasakan. Rutinitas merawat kakek Jono yang semakin intens menguras tenaga dan emosinya, tetapi ia tak bisa berhenti. Ia merasa bahwa ia harus terus merawatnya, karena itu adalah yang terbaik untuk keluarga suaminya, meskipun tak ada yang benar-benar memahami betapa beratnya hal itu bagi dirinya. Dalam kesendirian dan kebingungannya, Yanti mulai merasa semakin terisolasi. Ketegangan yang timbul di antara tetangga semakin membuatnya cemas. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap tersenyum dan menjalani hidup, rasa ketidakpastian dan prasangka yang berkembang di sekitarnya semakin menyulitkannya. Yanti merasa, meskipun ia sudah melakukan yang terbaik, tidak ada yang benar-benar melihat pengorbanannya, termasuk suaminya. Ia hanya berharap suatu saat nanti, semuanya bisa dimengerti dan diterima oleh orang-orang di sekitar mereka. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Yanti dan kakek Jono semakin menjadi bahan perbincangan di kalangan tetangga mereka. Setiap kali Yanti terlihat merawat kakek Jono, memberi susu, dan membantu mengatasi kejang-kejang yang sering terjadi, bisik-bisik mulai berkembang.
Para tetangga yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan hubungan mereka mulai menyadari bahwa hanya ada dua orang di rumah itu, Yanti dan kakek Jono. Tarman, suami Yanti, jarang sekali pulang karena pekerjaannya yang mengharuskannya tinggal jauh dari rumah. Hanya sesekali, Tarman kembali untuk mengunjungi keluarganya. Keadaan ini menciptakan kesan yang aneh di mata banyak orang, terutama para tetangga yang suka memperhatikan setiap gerak-gerik kehidupan orang lain. Awalnya, mereka hanya mengira Yanti merawat ayah mertuanya karena itu adalah tanggung jawab seorang menantu. Namun, seiring waktu, banyak dari mereka yang mulai mempertanyakan hubungan antara Yanti dan kakek Jono. Kenapa hanya Yanti yang merawatnya? Terus-menerus, apa tidak ada orang lain yang bisa membantu? Demikian beberapa tetangga mulai bertanya dalam hati. Desas-desus mulai berkembang, dan tanpa bukti yang jelas, mereka mulai menambahkan cerita dalam pikiran mereka. Sebagian besar merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar antara Yanti dan kakek Jono. Mereka beranggapan bahwa mungkin hubungan mereka lebih dari sekadar menantu dan mertua. Di desa yang memiliki tradisi ketat dan pandangan konservatif, hubungan seperti itu dianggap tabu dan sangat disorot. Yanti, yang merasa dirinya tidak berbuat salah, mulai merasa terperangkap dalam keadaan ini. Setiap kali ia memberi susu kepada kakek Jono atau merawatnya, pandangan mata tetangga yang mengintip dari balik jendela rumahnya semakin terasa mengganggu. Ia merasa seolah-olah setiap gerak-geriknya diawasi dan disalahpahami. Tentu saja, Yanti tidak pernah berniat untuk memperburuk situasi. Semua yang dilakukannya adalah karena rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap kakek Jono, yang sudah lanjut usia dan sangat bergantung padanya. Namun, semakin lama, ia merasa kesulitan untuk menjelaskan niat baiknya kepada orang-orang di sekitar rumah mereka. Ketegangan yang semakin meningkat membuat Yanti mulai merasa cemas setiap kali ia harus berurusan dengan tetangga. Mereka mulai berbicara di belakangnya, menganggap Yanti memiliki hubungan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua dengan kakek Jono. Beberapa tetangga bahkan mulai berbicara secara terbuka di depan umum, mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang Yanti. Ada yang bertanya-tanya apakah mungkin Yanti sengaja memanfaatkan ketergantungan kakek Jono pada susu untuk mendapat keuntungan pribadi. Beberapa bahkan berkomentar bahwa Yanti terlalu sering terlihat bersama kakek Jono dalam keadaan yang mencurigakan, terutama ketika suaminya tidak ada di rumah. Yanti mencoba untuk mengabaikan gosip-gosip tersebut, tetapi itu semakin lama semakin menggerogoti rasa percaya dirinya. Ia merasa semakin sulit untuk menjalani kehidupan normal di desa ini, di mana orang-orang selalu mencurigai setiap tindakannya. Ia merindukan kehidupan yang lebih damai, di mana ia bisa merawat kakek Jono tanpa takut dihakimi. Setiap kali ada pertemuan desa atau acara kumpul-kumpul, Yanti merasa seperti pusat perhatian, bukan karena kebaikannya, tetapi karena pandangan buruk yang mulai dibentuk oleh tetangga-tetangganya. Bukan hanya Yanti yang merasakan beban ini, namun Tarman, suaminya, juga mulai mendapatkan tekanan. Meskipun ia jarang berada di rumah, ia mendengar desas-desus yang beredar di desa dan mulai merasa khawatir tentang citra keluarganya. Ia tahu bahwa istri dan ayahnya saling bergantung satu sama lain, namun di luar sana, orang-orang mulai berpikir sebaliknya. Tarman tidak tahu bagaimana cara untuk meluruskan keadaan ini tanpa membuatnya semakin rumit. Ia merasa bingung dan terpojok, karena situasi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi, terutama di desa kecil yang penuh dengan tradisi dan pandangan sempit. Dengan ketegangan yang semakin meningkat dan prasangka buruk yang berkembang, Yanti mulai merasakan beban yang lebih berat. Ia tidak hanya harus merawat kakek Jono, tetapi juga harus berjuang melawan ketidakpahaman dan prasangka dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari yang dilaluinya semakin sulit, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, hatinya merasa hancur oleh semua anggapan yang tidak benar tentang dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus melanjutkan apa yang telah ia mulai, meskipun dunia di sekitarnya mulai terlihat semakin gelap dan penuh dengan tuduhan yang tidak adil. Keadaan yang semakin sulit ini membuat Yanti merasa semakin terisolasi. Ia bukan hanya harus mengurus kakek Jono yang semakin rapuh, tetapi kini harus menghadapi beban emosional yang luar biasa akibat prasangka buruk dari tetangga. Setiap hari, rumah yang sebelumnya terasa nyaman kini penuh dengan ketegangan dan rasa cemas.
Yanti sering merasa bahwa langkah kaki yang terdengar di luar rumahnya bukan hanya langkah orang yang lewat, melainkan langkah-langkah penilaian yang tak terhindarkan. Setiap gerakannya, setiap tindakannya, mulai diawasi dan dipertanyakan. Meskipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan kakek Jono, ia tak bisa menghindari perasaan semakin terperangkap dalam situasi ini. Kehadiran Tarman, suaminya, yang hanya sesekali pulang dari pekerjaannya di luar kota, membuat Yanti semakin merasa sendirian. Ketika Tarman pulang, ia mencoba untuk berbicara dengan Yanti dan menanyakan keadaan, tetapi tak ada yang bisa sepenuhnya mengerti bagaimana perasaan Yanti. Tarman, meskipun ia mencintai istrinya, tidak sepenuhnya merasakan kesulitan yang dialami Yanti, karena ia tidak tinggal bersama kakek Jono dan tidak melihat langsung bagaimana prasangka buruk itu merusak kedamaian hidup mereka. Tarman tahu bahwa Yanti melakukan ini dengan hati yang tulus. Namun ia juga tidak tahu bagaimana cara mengatasi ketegangan yang semakin meluas di desa mereka. Yanti mulai merasakan kelelahan mental yang tak terhingga. Setiap malam, ketika ia harus terjaga untuk memberikan susu kepada kakek Jono yang kejang-kejang, ia merasa beban hidupnya semakin berat. Ia bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang bisa memahami pengorbanannya? Suatu malam, ketika kakek Jono tidur setelah kejang-kejangnya mereda, Yanti duduk di kursi dekat jendela, menatap malam yang gelap dan sunyi. Hatinya merasa kosong, dan air mata tak bisa ia tahan lagi. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang seolah tidak memberinya ruang untuk bernafas. Satu-satunya hal yang ia rasakan adalah kewajiban. Kewajiban untuk merawat kakek Jono, kewajiban untuk memenuhi harapan suaminya, kewajiban untuk tidak mengecewakan orang-orang yang percaya padanya. Namun, prasangka dari tetangga semakin membuatnya merasa terisolasi. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa mata-mata yang mengawasinya, menilai tindakannya. Ada kalanya Yanti merasa ingin pergi jauh dari desa itu, hanya untuk mendapatkan ketenangan dan jauh dari semua anggapan buruk yang telah menumpuk. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan kakek Jono. Ia tidak bisa meninggalkan suaminya. Bahkan jika semua orang tidak mengerti, ia merasa bahwa ia harus melanjutkan apa yang telah ia mulai. Beban yang semakin berat ini mulai memengaruhi kesehatan mental dan fisiknya. Yanti yang dulu ceria dan penuh semangat kini lebih sering terlihat lesu, matanya lelah, dan senyum yang dulu menghiasi wajahnya kini jarang terlihat. Setiap kali ia melangkah keluar, ada perasaan cemas yang menghantui, seolah-olah ia harus selalu waspada terhadap apa yang orang pikirkan dan katakan tentangnya. Ia ingin berbicara dengan seseorang, tetapi siapa yang bisa ia percaya? Siapa yang akan memahami apa yang sedang ia alami? Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Yanti mulai merasakan konflik batin yang semakin besar. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk kakek Jono, dan ia mencintai suaminya, Tarman, lebih dari apapun. Namun, tekanan dari luar, terutama prasangka buruk yang terus berkembang, semakin membuatnya merasa semakin tertekan. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia ingin melakukan yang terbaik bagi keluarga, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak dihargai dan disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap malam, sebelum tidur, Yanti sering merenung. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus terus melanjutkan kehidupannya seperti ini, meskipun itu membuatnya semakin hancur? Apakah ia harus mengungkapkan perasaannya kepada Tarman dan mengharapkan pengertian darinya? Namun, ia merasa bingung, karena bagaimana bisa ia menjelaskan perasaannya yang begitu dalam dan rumit? Dalam kesendirian malam itu, Yanti menyadari bahwa ia terjebak dalam sebuah dilema yang tidak mudah untuk dipecahkan. Ia merasa semakin kesulitan untuk mengatur hatinya, yang semakin tertekan oleh prasangka, kesepian, dan tanggung jawab yang terus menumpuk. Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, keadaan yang sudah lama menunggu untuk pecah akhirnya tiba. Kejang-kejang yang sering menyerang kakek Jono datang lagi, kali ini lebih parah dari sebelumnya. Yanti, yang sudah kelelahan baik fisik maupun mental, bergegas untuk menyiapkan susu hangat yang biasa ia berikan kepada kakek Jono saat penyakit itu kambuh. Tetapi malam itu, suasana terasa berbeda. Tubuh kakek Jono yang sudah sangat tua tampak semakin rapuh, dan ia tampak kesulitan bernapas.
Kejang-kejangnya semakin lama semakin hebat, dan Yanti merasa panik. Ia tak tahu apakah susu yang ia berikan akan cukup untuk meredakan kejangnya kali ini. Yanti berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan kakek Jono, namun penyakit itu tampaknya semakin tak terkendali. Dalam kekalutan, Yanti terjatuh ketika mencoba mengambil susu dari dapur yang terletak di bagian belakang rumah. Saat tubuhnya tersandung dan jatuh, susu tumpah ke lantai, dan rasa cemas semakin menghantui hatinya. Kakek Jono yang melihat kejadian itu hanya bisa terbaring, meskipun ia tahu betul bahwa Yanti sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, Tarman pulang lebih awal dari pekerjaannya dan tiba di rumah, hanya untuk mendapati istrinya yang terjatuh di lantai, sementara kakek Jono terbaring lemah. Melihat Yanti yang sedang menangis dan cemas, serta kakek Jono yang tak berdaya, Tarman merasa hancur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini, ia merasa tidak cukup hadir untuk keluarganya, tetapi malam ini, ia tahu betul bahwa ia harus bertindak untuk membantu. Namun, meskipun ia berusaha sebaik mungkin, hati Tarman juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Ia melihat betapa lelahnya Yanti, betapa besar pengorbanan yang ia lakukan, dan di sisi lain, Tarman juga menyadari bagaimana tetangga-tetangga mereka mulai membicarakan keadaan tersebut. Tetangga yang mendengar suara keributan segera berkerumun di luar rumah. Beberapa di antaranya mulai berbicara keras, mengatakan bahwa Yanti dan kakek Jono sedang berada dalam situasi yang sangat mencurigakan. Dalam kebingungannya, Yanti mendengar bisik-bisik tetangga yang semakin keras. Meskipun ia mencoba untuk menenangkan diri, rasa cemas yang sudah menguasainya semakin menjadi-jadi. Desas-desus yang beredar tentang hubungannya dengan kakek Jono mulai masuk ke telinga Tarman, dan ia merasa terkejut sekaligus marah. Bagaimana bisa orang-orang begitu cepat menilai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tarman, yang sebenarnya juga tertekan oleh situasi ini, merasa semakin tersudut. Ia mulai bertanya-tanya apakah selama ini ia telah melakukan hal yang benar. Apakah ia terlalu lama meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar kota? Apakah ia telah memberikan perhatian yang cukup kepada istri dan ayahnya? Pikiran-pikiran ini berputar dalam benaknya. Namun ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan kakek Jono dan menjaga istrinya agar tetap kuat. Tetapi semakin banyak orang berkumpul di luar, semakin banyak pula bisikan yang semakin membuat suasana menjadi tak terkendali. Beberapa tetangga mulai berbicara dengan keras, menuduh bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Mereka mulai menduga-duga bahwa ada hubungan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua, meskipun tidak ada bukti nyata. Prasangka buruk ini semakin menguat, seiring dengan keributan yang terus berkembang di luar rumah. Yanti yang mendengar bisikan-bisikan itu merasa hancur. Ia hanya ingin membantu kakek Jono, tetapi sekarang ia harus menghadapi semua tuduhan yang tidak berdasar ini. Dalam hatinya, Yanti merasa sangat tertekan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan kakek Jono dalam keadaan seperti ini. Ia merasa bahwa semua usaha yang telah ia lakukan untuk merawat kakek Jono dan menjaga keharmonisan keluarga malah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan kehidupannya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin yang terbaik, tetapi kata-kata itu terasa sia-sia di tengah kekacauan yang terjadi. Tarman yang merasa marah karena tuduhan yang tidak adil ini akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan tetangga mereka. Ia ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya, bahwa Yanti hanya merawat ayahnya karena ia merasa itu adalah kewajibannya sebagai menantu. Namun, meskipun ia berbicara dengan tegas, semakin banyak prasangka buruk yang muncul. Ia mulai merasa bingung dan frustasi. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan hal ini kepada orang-orang yang sudah terlanjur mempercayai gosip dan desas-desus yang berkembang? Malam itu, semuanya terasa semakin berat. Tarman merasa sangat terjebak di antara dua dunia. Satu dunia yang ingin ia lindungi, yaitu keluarganya, dan satu dunia yang penuh dengan prasangka dan kebencian. Di sisi lain, Yanti merasa semakin terjepit. Pengorbanannya untuk kakek Jono seakan-akan sia-sia, dan ia merasa tidak ada yang mengerti dirinya. Ketegangan yang ada membuat perasaan mereka semakin sulit untuk dipahami. Namun, malam itu juga menjadi titik balik,
di mana mereka harus menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Kehidupan mereka kini telah menjadi sorotan, dan mereka harus berjuang untuk membela kebenaran. Keadaan semakin sulit bagi Yanti. Setiap hari terasa semakin berat dengan prasangka dan desas-desus yang berkembang di desa mereka. Setiap langkahnya di luar rumah selalu dibayangi oleh tatapan curiga dan bisik-bisik dari tetangga. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran ketidakpahaman yang semakin membelit dirinya. Keadaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya kini menguasai hidupnya. Semua yang ia lakukan untuk merawat kakek Jono, yang dulu tampaknya sederhana, kini menjadi sumber kebingungan dan kecaman. Ia merasa semakin terisolasi, seolah tak ada satupun yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Malam itu, setelah kejadian yang kacau dengan kakek Jono dan keributan dari para tetangga, Yanti duduk di tempat tidurnya. Mata memandang kosong keluar jendela. Hujan yang turun semakin deras, dan suara gemericik air hujan seperti menambah beban di hatinya. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit. Tidak ada yang tahu betapa besar pengorbanannya selama ini. Tidak ada yang tahu bahwa ia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga suaminya. Ia sudah melakukan semuanya dengan sepenuh hati, meskipun ia tahu bahwa semuanya semakin sulit untuk dijalani. Di tengah kegelisahannya, Yanti merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang telah lama terpendam. Ia merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Yanti memutuskan untuk berbicara dengan Tarman, suaminya, yang baru saja pulang ke rumah setelah mendengar keributan yang terjadi. Meskipun Tarman merasa bingung dan marah, Yanti tahu bahwa hanya suaminya yang bisa ia ajak berbicara untuk mengungkapkan perasaannya yang sudah lama terkunci di dalam hati. "Yanti, ada apa? Kenapa semua ini terjadi?" tanya Tarman dengan cemas, duduk di samping istrinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kejadian tadi malam. Ia bisa melihat kelelahan dan kesedihan yang begitu jelas di wajah istrinya. Yanti menatap Tarman dengan mata yang penuh air mata. Kemudian berkata dengan suara serak, Aku sudah lelah, Tarman. Lelah dengan semuanya. Aku hanya ingin merawat ayahmu dengan baik. Tapi setiap kali aku melakukannya, orang-orang mulai berpikir yang aneh tentang kita. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Suaranya bergetar, dan air mata mulai jatuh begitu saja. Tarman terdiam sejenak, mendengar kata-kata istrinya yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun ia selalu bekerja keras di luar kota, ia tidak pernah benar-benar memahami betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Yanti. Ia tak tahu betapa beratnya bagi Yanti untuk menghadapi prasangka buruk dan kesulitan yang datang bersamaan dengan merawat kakek Jono. Rasa bersalah mulai menyusup di hatinya, dan ia merasa sangat menyesal telah membiarkan Yanti menghadapi semuanya sendirian. "Yanti, aku minta maaf," kata Tarman, menyentuh tangan istrinya dengan lembut. "Aku tidak tahu kalau itu begitu berat untukmu. Aku akan berbicara dengan para tetangga. Aku akan menjelaskan semuanya. Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian." Yanti mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih penuh dengan kecemasan. Ia merasa sedikit lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, meskipun rasa takut dan rasa terisolasi masih menyelubungi dirinya. "Aku hanya ingin mereka tahu, Tarman. Aku tidak ingin dianggap seperti itu. Aku hanya ingin merawat kakek Jono dengan baik, seperti yang seharusnya. Tapi semuanya terasa sangat berat." Tarman menggenggam tangan Yanti dengan erat, mencoba memberi kenyamanan yang ia harap bisa mengurangi beban istrinya. "Kamu tidak sendirian, Yanti. Aku akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku janji." Malam itu, meskipun ketegangan masih ada sedikit harapan yang kembali menguatkan Yanti. Ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa tantangan besar masih ada di depan. Ia merasa lega karena akhirnya bisa berbicara dengan Tarman, dan itu memberi harapan bahwa mereka bisa melalui semuanya bersama. Namun, meskipun percakapan itu memberi sedikit kelegaan, Yanti tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Mereka harus melawan prasangka dan ketidakpahaman dari orang-orang di sekitar mereka. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Namun, di dalam hatinya,
Yanti juga merasa bahwa pengorbanannya untuk keluarga ini, meskipun penuh dengan tantangan, tetaplah sesuatu yang penting. Ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan, tidak hanya untuk kakek Jono, tetapi juga untuk suaminya, Tarman. Dengan perasaan yang campur aduk, Yanti berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang untuk kebenaran, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Setelah percakapan yang emosional antara Yanti dan Tarman, ada sedikit perubahan dalam suasana rumah mereka. Meskipun ketegangan masih terasa, Tarman mulai memahami betapa besar pengorbanan Yanti selama ini. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun Yanti selalu merawat kakek Jono dengan sepenuh hati, ia tidak pernah benar-benar hadir secara fisik dan emosional untuk membantu istrinya dalam menghadapi tantangan yang ada. Ketidakhadirannya selama ini membuat Yanti merasa sendirian dan tertekan. Sementara dia tidak tahu bagaimana cara untuk membagikan perasaannya yang terpendam. Pada pagi hari setelah percakapan tersebut, Tarman memutuskan untuk bertindak. Ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan semua prasangka dan bisik-bisik terus beredar tanpa penjelasan yang jelas. Dengan tekad yang bulat, ia pergi ke rumah kepala desa untuk berbicara dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Tarman merasa bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah menghilangkan keraguan dan membangun kembali kepercayaan di antara tetangga-tetangga mereka. Ia ingin memberitahu mereka bahwa Yanti adalah menantu yang penuh kasih, yang merawat kakek Jono bukan karena alasan yang salah, tetapi karena rasa tanggung jawab dan cinta keluarga. Sementara itu, Yanti tetap di rumah, mencoba untuk mengumpulkan kekuatan. Meskipun ia merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Tarman, rasa takut dan kecemasan tetap menghantuinya. Ia tidak bisa mengabaikan prasangka yang telah berkembang di desa mereka. Namun, Yanti bertekad untuk tetap bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kakek Jono dan Tarman. Ia tahu bahwa selama ini ia telah melakukan yang terbaik, dan itu harus cukup. Ia hanya berharap bahwa suatu hari, orang-orang akan mengerti bahwa pengorbanannya adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Beberapa jam kemudian, Tarman kembali dari pertemuannya dengan kepala desa dan beberapa tetangga terdekat. Ia membawa kabar baik. Para tetangga, meskipun tidak semuanya, mulai memahami bahwa tidak ada yang salah dengan hubungan antara Yanti dan kakek Jono. Beberapa orang mulai meminta maaf karena telah cepat menilai, sementara yang lain mengaku bahwa mereka terlalu terbawa oleh gosip yang tidak berdasar. Meskipun ada yang masih ragu, Tarman merasa bahwa langkah pertama menuju pemahaman telah diambil. Ia berharap ini akan menjadi titik balik, di mana tidak ada lagi prasangka buruk yang menghantui kehidupan mereka. Yanti yang mendengar kabar itu merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan terjadi secara instan. Namun, langkah pertama menuju pemulihan telah dimulai. Yanti merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Tarman telah menunjukkan komitmennya untuk mendukungnya, dan itu memberinya kekuatan baru. Meskipun proses ini memerlukan waktu, Yanti merasa lebih yakin bahwa mereka akan bisa melewati tantangan ini bersama. Selama beberapa minggu ke depan, Tarman dan Yanti mulai melihat perubahan kecil di desa mereka. Beberapa tetangga yang sebelumnya menghindari mereka kini mulai mendekat dengan permintaan maaf dan pengertian. Ada yang mengajak Yanti berbicara dan menyampaikan bahwa mereka memahami kesulitan yang ia hadapi, meskipun mereka sebelumnya tidak melihat dari perspektif yang sama. Beberapa tetangga bahkan mulai membantu Yanti dengan merawat kakek Jono saat Tarman sedang bekerja, menunjukkan bahwa mereka siap memberikan dukungan. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa orang masih berpegang pada pandangan mereka yang salah, tetapi Yanti dan Tarman tidak lagi merasa terintimidasi. Mereka belajar untuk menghadapi situasi ini bersama-sama, menguatkan satu sama lain, dan terus membangun pemahaman dengan sabar. Mereka tahu bahwa kehidupan di desa kecil ini mungkin penuh dengan gosip dan prasangka, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan keteguhan hati dan pengorbanan, mereka bisa melewati semuanya. Pada akhirnya, Yanti merasa lebih diberdayakan. Ia tahu bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Pengorbanannya untuk kakek Jono bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, tetapi untuk keluarga yang ia cintai. Dan meskipun jalannya penuh dengan rintangan, Yanti merasa bahwa ia telah menjalani apa yang seharusnya ia lakukan, mencintai tanpa syarat dan mengorbankan dirinya demi orang yang ia sayangi.
Dalam hatinya, ia tahu bahwa pada akhirnya, kebaikan dan ketulusan akan selalu menang, meskipun terkadang butuh waktu lebih lama untuk dipahami oleh orang lain. Setelah melewati begitu banyak ujian, Yanti dan Tarman akhirnya mulai merasakan kedamaian yang sempat hilang dalam hidup mereka. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan dan rintangan, mereka mulai belajar bahwa cinta dan pengorbanan yang tulus tidak selalu dipahami dengan mudah oleh orang lain. Tetapi, dengan keteguhan hati dan kebersamaan, mereka mampu menghadapi segala halangan. Yanti, yang semula merasa terperangkap dalam kesendirian dan prasangka buruk, kini merasakan sedikit kelegaan. Meskipun tidak semua orang di sekitar mereka memahami, mereka akhirnya bisa berjalan dengan kepala tegak, menyadari bahwa mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain selain diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Yanti dan Tarman mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara lebih banyak tentang masa depan dan bagaimana mereka bisa menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Keberanian Yanti untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tarman telah membuka jalan bagi mereka untuk lebih memahami satu sama lain. Tarman, yang awalnya merasa terasingkan dari keluarga, kini lebih hadir dalam hidup Yanti dan kakek Jono. Ia tahu betul bahwa meskipun ia bekerja jauh, ia harus lebih memberi perhatian kepada keluarganya.